Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Perhatikan sini, kata Allah kullu nafs, seluruh jiwa. Ini umum, kullu ya. Artinya umum, semua. Semua. Tidak pandang bulu, mencakup laki-laki, perempuan, mencakup orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, ustadz, bukan ustadz, nabi, syuhada, semuanya orang-orang soleh, orang-orang buruk, semuanya masuk dalam ayat ini. Kullu nafsin. Selama dia punya jiwa, dia akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya amalan kalian akan dipenuhi pada hari kiamat. Silakan kalian beramal, terserah mau kebaikan, mau keburukan akan dikumpulkan dan akan dihadirkan pada hari kiamat kala. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara wa ma amilat min su'in. Hari di mana pada hari kiamat setiap jiwa akan melihat amalnya dihadirkan ya. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan kalian akan dipenuhi pada hari kiamat, tidak dikurangi ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilil jannata faqad faz." Barang siapa yang selamat dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah sukses. Itulah sukses yang sungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali adalah kenikmatan yang memperdaya. Kita semua terpedaya, tanpa terkecuali. Kita semua terpedaya. Kita bilang kita beriman, kita bilang kita percaya kematian, tapi perbuatan kita menunjukkan kita seakan-akan akan hidup lama. Seakan-akan kematian tidak akan menerpa kita. Ya. Ini ayat pertama. Ayat kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un. Dan kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dikembalikan untuk apa? Untuk memberi pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian pikirkan, ya. Harta kalian, ya. Amal kalian, tenaga kalian, masa muda kalian, ya, jabatan kalian, kerjaan kalian, semuanya akan kalian dikembalikan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selama kalian bernyawa, kalian akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Allah mengatakan lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian. Bisyarr dengan kesulitan, diuji dengan kesulitan. Wal khair, diuji dengan kebaikan. Ada diuji dengan kekayaan, diuji dengan ketampanan, diuji dengan kecantikan, diuji dengan popularitas, diuji dengan banyak hal ya. Sebaliknya ada yang diuji dengan kemiskinan, dengan sakit dan yang lainnya. Semuanya akan diuji. Setiap yang bernyawa akan diuji dan dia akan merasakan dan dia akan mati. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan untuk bertanggungjawabkan ujian yang kalian hadapi. Bagaimana kalian menghadapi ujian tersebut? Ya. Allah berfirman juga, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas muka bumi fan, akan fana. Akan fana, ya. Sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Terisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kata Allah, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kami tidak menjadikan bagi seorang pun sebelum engkau yang abadi. Tidak ada yang manusia abadi. Adam alaihissalam umurnya sampai 960 tahun, akhirnya meninggal. Nuh alaihissalam 1000 tahun kurang lebih juga meninggal, ya. Jadi tidak ada yang abadi. Kalau kau meninggal wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Nabi, kau akan mati, engkau akan mati wahai Muhammad, dan mereka juga akan mati, ya. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, telah berlalu rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya meninggal, maka dia juga akan meninggal dunia. Maka ingat, setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan ini saya katakan tadi umum, mencakup semua, termasuk kita akan mati. Ya. Mana presiden-presiden, mana raja-raja, udah selesai.
di bawah tanah. Mana Fir'aun yang dengan penuh kesombongannya? Mana Raja Namrud dengan keangkuhannya? Mana kaum Ad yang begitu kuat dan perkasa? Mana kaum Samud yang begitu hebat membelah gunung, melubangi gunung menjadikan rumah? Mana mereka? Mana orang-orang yang hebat-hebat, badan kekar yang hebat? Mana para jenderal ya? Mana para panglima? Semua sudah di bawah tanah. Mana orang-orang soleh, para anbiya, para siddiqun, para ulama, para syuhada? Semuanya. Ya. Kalau memang kekekalan harus diberikan, harusnya mereka ini orang soleh yang lebih kekal. Tapi tidak, mereka semua meninggal dunia. Ya. Apalagi kita pasti akan meninggal dunia. Jadi, selama Anda bernyawa, Anda akan merasakan kematian. Ini harus hakikat yang harus kita yakini. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian di antaranya, ikhwan yang khawatir mati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang bisa lari dari kematian. Siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikkumul maut." Yudrikkumul maut. Walau kuntum fi buruji musyayyada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, aina ma takunu yudrikumul maut. Ya, dimanapun kalian berada. Maut akan menjumpaimu. Kematian akan menemuimu. Akan apa namanya? Mendapatimu. Yudrik. Akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujim musyajadah, meskipun engkau di tembok, di benteng yang kokoh, bangunan yang kokoh. Ya. Ya. Siapapun, mau dia raja, mau dia jenderal, ya, dia tidak akan selamat dari kematian. Meskipun dia tinggal di, ya, meskipun dia tinggal di tempat yang terjaga, ya. Oleh karenanya ketika Nabi Daud alaihissalam akan meninggal dalam hadis, tiba-tiba malaikat maut datang masuk ke dalam rumahnya. Maka Nabi Daud heran, dia raja. Tiba-tiba ada orang nyelonong langsung masuk ke dalam rumahnya. Maka Nabi Daud bertanya, "Siapa engkau?" Maka malaikat maut berkata, "Aku adalah yang tidak pernah takut kepada siapapun, raja, tidak pernah takut kepada panglima, dan tidak ada yang bisa luput dariku." Maka Nabi Daud alaihissalam sadar dia adalah malaikat maut. Ya. Lihat, taruhlah seorang raja dijaga oleh ribuan prajurit, tidak akan selamat. Kalau kematian datang kepada dia, dia tidak akan selamat. Kalau para jenderal datang kematian kepada mereka, para raja, para presiden, para penguasa, jenderal bintang 4 semuanya akan meninggal. Apalagi kita yang bukan apa-apa. Apalagi kita cuma di rumah nggak ada. Yang di benteng tinggi saja, di benteng kokoh, tidak akan selamat. Yang jago seperti apapun, kalau datang kematian, mau dia bodyguard terhebat, mau dia jagoan ahli-ahli ini, kalau datang kematian selesai. Nggak ada. Mau dia juara dunia inilah, juara dunia karate, juara dunia tinju, juara dunia apapun, kalau datang kematian selesai. Walau kuntum fi buruji musyayyad, meskipun kalian berada di benteng-benteng kokoh, dijaga dengan jutaan prajurit, tidak akan selamat dari kematian. Jadi tidak ada yang bisa lari dari kematian. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya akan menjumpai kalian, Ini perkara yang apa namanya? Yang menakutkan, ya. Di sini Allah menggunakan kata mulaqikum, akan menjumpai. Jadi kita mau lari, dia jumpa ke depan, bukan mengejar dari belakang. Subhanallah. Kematian bukan mengejar dari belakang, dia dari depan, menghampiri kita. Kita lari,
lari menuju kematian. Kematian datang menghampiri kita. Seandainya kita bisa lari, dia kejar dari belakang, kita masih bisa. Masih bisa tertundalah kematian. Kita lari, dia mengejar. Tapi tidak, dia dari depan datang. Mulaqikum. Tiba-tiba datang menjumpai kalian. Tidak peduli bagaimana kondisi kalian. Sedang dalam kondisi beribadah, sedang haji, sedang umrah, sedang sholat, ataukah sedang bermaksiat, ataukah sedang berzina, ataukah sedang minum khamar, ataukah sedang melihat yang haram, kematian tidak peduli. Jika tiba saatnya dia datang menghampiri, meskipun kau lari menjauh darinya. Meskipun kau lari menjauh darinya. Oleh karenanya seorang boleh berusaha jaga kesehatannya. Dia berusaha tinggal di daerah yang jauh dari penyakit misalnya, dia olahraga, silakan, itu dituntut silakan. Tetapi kalau tiba saatnya, kematian datang menemuinya. Dia mau lari dari kematian dengan berbagai macam sebab, kematian menemuinya dari depan. Ini perkara yang sangat menakutkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalik ma kunta minhu tahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, datanglah dan telah datang wajahat tanda-tanda kematian dengan sungguhnya telah datang sakaratul maut dengan benar-benar datang bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah kematian yang dulu yang engkau menghindar darinya. Tahid, haidah itu menghindar. Menghindar. Percuma ya. Seorang menghindar dari kematian, kematian jika sudah datang maka dia tidak akan bisa selamat dari kematian tersebut. Ini perkara kedua yang perlu kita yakini, ikhwan dan akhwat ya. Bahwasanya kematian akan datang menemui kita. Bukan lari mengejar kita, tapi datang mendekati kita dari depan. Lari kemanapun kita akan bertemu dengan dia. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya ajal telah ditentukan, namun tidak diketahui. Diketahui kapannya. Terkadang ada tanda-tanda, tapi memastikan tidak ada yang tahu. Oleh karenanya Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, ajma ahlul ilm ya ala anna al-maut, kata Al-Qurtubi, ajma ahlul ilm ala anna al-maut laisa lahu waqtun ma'lum. Ma'lum wala sababun ma'lum. Kemudian wala makan ma'lum. Kata Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya ulama sepakat kematian, ulama sepakat kematian ya tidak ada yang tahu kapan waktunya ya, tidak ada ya yang tahu ya kapannya, sebabnya, kemudian di mananya.